Betul. Yes, and today it's kind of special because it's Easter Sunday. Jadi ya ini topik yang mungkin nggak berkaitan dengan series sebelumnya dan nggak berkaitan dengan series yang setelah ini akan kita bahas. Ini dedicated sermon just for this Easter. Okay, but before let's pray first. Okay, let's pray. Mari kita bersama dalam doa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan kalau Kau mengumpulkan kami di sini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sungguh suatu kehormatan kami bisa ada di sini. Biarlah firman-Mu dapat menjadi benih yang ditanam di tanah yang subur Tuhan. Sehingga kami dapat berbuah dan kami dapat menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Berbicaralah, kami siap mendengarkan dalam nama Yesus. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Okay. First question. Do you have any weird dream when you're still a kid? Ada yang punya mimpi aneh ketika masih anak-anak? Oke. Apa? Boleh coba sebutin mungkin mimpi aneh apa? Dikejar setan. Dari? Dikejar setan. Dikejar setan. Oh itu mimpi waktu tidur. Nah itu maksudnya something you want to do gitu. Ya bukan mimpi. Oke. Lu misalnya pengen jadi superhero gitu. Pengen jadi princess gitu kan. Cinderella ketinggalan sepatunya. Oh prince save me something. Ya ada yang punya. Ada apa? Pengen ikut Star Wars. Ikut Star Wars, ya. Ada lagi? Oke, terbang ke planet. Ya, sangat anak-anak, bener ya? Kayak seru banget. Do you want to know mine? Gua punya agak aneh. Gua pengen punya rumah di atas gunung, gitu ya. Kenapa? Karena gua terinspirasi dari Zoldyck Family, dari Hunter x Hunter. Salah satu anime terbaik waktu gua masih kecil, guys. Gila, Killua, ya kan? Wah, yang bisa, kalau kalian nggak tahu anime memang agak susah gitu ya. Tapi gua nggak bisa membahas terlalu banyak tentang Zoldyck Family karena ini bukan platform yang tepat. Ini sangat rohani, sedangkan ini sangat duniawi gitu kan. Tapi intinya mereka punya rumah, satu gunung itu rumah mereka gitu. Terus gua berpikir kayak, wow, kalau gua punya satu gunung rumah gua bisa ngelakuin apapun gitu kan. Ya, waktu dulu anak-anak kan suka lari-lari sana sini main bola. You just wanna play, right? So this is what I want gitu. Sampai dulu beli buku yang isinya gambar-gambar pegunungan. Atau itu di perpus ya. Pokoknya suka baca buku yang ada gambar-gambar pegunungan gitu. Wah, tinggal di sana nanti. Kalau gue udah gede, gue nabung. Tapi sekarang melihat harga tanah, gue tahu reality hits gitu kan. Oh iya kan, beli apartemen aja kecil kok mahal gitu. Apalagi beli gunung, lu sultan gitu kan. Bukan, gak bisa bos gitu kan. Mau beli gunung, gitu. Talk to my hand gitu kan. Reality hits, bener gak? At one point kita jadi sadar bahwa ada mimpi-mimpi yang tidak bisa kita capai. Benar atau tidak? Apakah teman-teman pernah merasakan hal yang sama, ada mimpi atau keinginan yang teman-teman tidak bisa capai? Mungkin nggak masuk akal memang keinginannya, kayak contoh ingin punya seluruh gunung gitu ya sebagai rumah. Tapi kadang bahkan keinginan yang simple yang sebenarnya bisa aja, tapi tetap nggak bisa. Mungkin ada satu lagu gitu ya, bukan lagu rohani, cuman liriknya gini. When you try your best, tahu banget ya kan? Wah itu rasanya gimana ya? When you try your best, tapi tetap gagal, nggak berhasil, nggak mendapatkan apa yang kita inginkan. How would you feel? Sad, disappointed. Apalagi? Frustrated, angry, ya kan? Marah. Wah kita, pokoknya intinya itu semua perasaan negatif. Bener ya? Semua perasaan negatif terjadi ketika keinginan kita, mimpi kita tidak tercapai gitu. Nah, tahukah bahwa Yesus juga mengalami hal yang sama? Yesus encounter one thing. Jesus encountered one thing that he didn't want to happen actually. Ada satu hal yang Yesus nggak mau lalui. And it's far worse than what you might think. So we're going to read from the Bible from Matthew 26. Matius 26. Gua akan baca dari Amplified Version. Oke? Ada di depan. Mungkin gue bertanya apakah ini
menghalangi, mungkin gue perlu mundurin dikit. Ya, menghalangi dikit ya. Is it better? Is it better? Oke. Oke, gue baca dari ayat 36, nanti ini ada beberapa ayat yang akan kita baca. And because it's Easter Sunday, ada banyak ayat yang akan kita baca, so brace yourself, okay? Then Jesus came with them to a place called Gethsemane, Olive Press. And he told his disciples, sit here while I go over there and pray. And taking with him Peter and the two sons of Zebedee, James and John, he began to be grieved and greatly distressed. Then he said to them, my soul is deeply grieved, so that I am almost dying of sorrow. Ketika teman-teman mimpinya nggak tercapai, teman-teman ya udah kecewa, marah, tapi teman-teman nggak mau mati kan? Hal yang Yesus laluin, Yesus sampai gambarkan, I am almost dying of sorrow. Seperti mau mati rasanya. Stay here and stay awake and keep watch with me. Lanjut. Ayat 39. And after going a little farther, he fell face down and prayed, saying, my Father, if it is possible, that is consistent with your will, let this cup pass from me. Yet not as I will, but as you will. And he came to the disciples and found them sleeping, and said to Peter, so you men could not stay awake and keep watch with me for 1 hour? Keep actively watching and praying that you may not come into temptation. The spirit is willing, but the body is weak. Ayat 42. He went away for a second time and prayed, saying, my Father, if this cannot pass away unless I drink it, your will be done. Again he came and found them sleeping, for their eyes were heavy. So, leaving them again, he went away and prayed for the third time, saying the same words once more. 3 times Jesus prayed. Okay? 3 kali Yesus berdoa. Nah, satu hal yang menarik dan sering diperbincangkan di sini adalah makna dari cup, cawan bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia gitu ya. Apa sih maksud cawan di sini? Nah, di Amplified Version, makanya kenapa gue ambil di sini Amplified Version, itu ada keterangannya. Kalau teman-teman buka di bible.com, di Amplified Version, ayat yang ada cup-nya itu ada kayak titik-titik buat ada keterangannya gitu ya berikutnya. Nah ini keterangannya, gue copy paste di sini, oke? Gue akan bacakan. Here's the explanation of the cup. Jesus' request was heard. Petisi Yesus, keinginan Yesus itu didengarkan oleh siapa? Oleh Bapa, oleh Allah Bapa. Ini terbukti dari kitabnya di situ, Hebrew 5 verse 7, Ibrani 5 ayat 7. And it is unlikely that he asked to avoid the cross. Yesus sepertinya tidak minta untuk tidak disalibkan. Jadi objek doa Yesus itu bukan salib, bukan Tuhan semoga mau nggak disalib, bukan gitu. Kemungkinan besar, again, kemungkinan. The object of his request cannot be known with certainty. Jadi sebenarnya apa yang Yesus doakan itu tidak bisa kita tahu dengan pasti. Kenapa? Ini salah satu jawabannya. Because it was a very private prayer. Benar. Kayak teman-teman kalau punya sesuatu yang sangat mengganggu teman-teman gitu ya. Ya sekarang lagi rame masalah mental health. Misalnya sesuatu yang bahkan sampai mengganggu mental health teman-teman, terus teman-teman berdoa. Biasanya doa itu tidak diumbar ke orang-orang. Benar. Teman-teman tidak berdoa dengan lantang waktu di gereja gitu ya, waktu lagi praise and worship. Tuhan, aku depresi karena aku diputusin pacar. Tuhan, usually that's not gonna happen. Biasanya terjadi lebih private, mungkin di kamar, waktu lagi berdoa. Benar atau enggak? Ya, kalau hal-hal yang private, usually kita nggak mau terlalu umbar di public. Hal yang sama dengan Yesus, ini private banget buat Yesus. But something
that he was asking for resurrection following his death. In that case, the cup would represent his body's remaining in the grave, which would be contrary to the plan of salvation and prophecy regarding his resurrection. Ayatnya dari Psalm 16 verse 10, Mazmur 16 ayat 10, dan diulang lagi di Acts 2 verse 24 atau 27, di Kisah Para Rasul 2 ayat 24 sampai 27. Gua akan sedikit terjemahin. Beberapa ahli berpikir bahwa cup ini maksudnya kebangkitan Yesus. Jadi cup ini itu menandakan tubuh Yesus tetap ada di kubur. Karena ini akan bertentangan dengan apa yang profesi nubuatan yang sudah ada di Alkitab. Oke, itu pandangan yang pertama, mungkin tentang tubuh Yesus. Others think that the request related to the time of separation from the Father, which he would have to endure in death. See Matthew 27 verse 46. Nah, ini adalah pandangan yang umum yang lebih sering diceritakan ke kita. Benar? Pernah dengar pandangan ini? Bahwa Yesus itu meminta waktu pemisahannya. Jadi bukan soal mayatnya tetap ada di kubur, tapi Yesus ingin tidak terpisahkan dari Bapa. However, the sense of Hebrew 5 verse 7, ketika teman-teman misalnya baca Ibrani 5:7, could be that the Father listened to him intently and comforted him, while not sparing his Son the suffering which he had destined for him. Oke? Nah, ini mungkin agak ribet ya. Jadi kita akan coba baca kitab yang disebutkan di sini, beberapa kitab. Oke? Kita mau baca dulu dari Hebrews 5 verse 7. Ibrani 5 ayat 7. In the days of his earthly life, Jesus offered up both specific petitions and urgent supplications for that which he needed with fervent crying and tears to the one who was always able to save him from death. And he was heard because of his reverent submission toward God, his sinlessness, and his unfailing determination to do the Father's will. Jadi ini salah satu ayat yang mendasari asumsi terhadap maksud dari cawan, cup. Oke, salah satunya. Tapi ada ayat-ayat yang lain, jadi kita coba baca yang lain. Yaitu tadi dari Mazmur 16 ayat 10. Psalm 16 verse 10, for you will not abandon me to sell the nether world, the place of the dead, nor will you allow your Holy One to undergo decay. Nah, disinilah yang tadi argumen soal jasad Yesus. Kenapa? Karena dibilang allow your Holy One to undergo decay. Jadi, asumsinya, ketika nubuatan ini ada, itu jasad Yesus akan tidak pernah decay itu apa ya namanya? Terjemahannya terurai gitu ya. Jadi akan terus ada gitu. Nah, ini salah satu pandangan gitu ya. Karena again diterjemahkan ini nubuatan kayak prophecy. Tapi again, to be fair, we will not be able to comprehend Jesus' conversation with the Father. Because it's so private. It's not something that we experience. So we cannot really understand the depth of the suffering that Jesus gone through. Kita nggak bisa mendalami kesengsaraan yang Yesus lalui. Gak akan pernah bisa. Kita bisa membayangkan, karena ya bersyukur gitu ya, ada film juga yang sudah dibuat, The Passion of the Christ. Ya kita bisa membayangkan sedikit, tapi kita tidak bisa sampai benar-benar mengerti kedalaman perasaan Yesus. Karena bahkan kita pun mungkin selama ini tidak pernah punya juga hubungan yang sedekat itu dengan Bapa. Yesus, bisa bayangkan, before the world even existed, there's God, there's the Son, there's the Holy Spirit. It's eternal. So you cannot comprehend. Kemarin Toro sempat nyampein yang bagus banget. With our finite mind,
dengan pikiran kita yang terbatas, there will be a limit when we want to understand the infinite God. Benar nggak? Dengan pikiran kita yang terbatas, mau kita belajar, mau kita mendalami Alkitab segimana pun, ada batas di mana kita bisa mengerti Tuhan, karena Tuhan infinite, Tuhan tidak terbatas. Tidak mungkin manusia bisa benar-benar memahami kedalaman. Nah, ayat terakhir, Matthew 27 verse 46. About the ninth hour, Jesus cried out with a loud, agonized voice, Eli, Eli, lama sabachthani. That is, my God, why have you forsaken me? Ini adalah ayat yang mendukung pandangan yang kedua, di mana berbicara soal waktu pemisahan antara Bapa dan Yesus. Oke, jadi inti dari keributan ini adalah kita tidak bisa benar-benar mengetahui sebenarnya makna dari cawan, kedalaman benar-benar dari pengorbanan Yesus. Walaupun kita bisa menghargai, kita bisa melihat dari perspektif kita, kita jadi percaya karena hal-hal itu mungkin, dan itu tidak salah. Tapi yang mau gue gambarkan di sini adalah penderitaan Yesus sebegitu dalamnya, to the point that our finite mind will never ever be able to comprehend. Kita dengan pemikiran terbatas kita tidak akan pernah bisa mengerti. But here's the question. What we can see is, how did Jesus respond? Kita selalu bisa lihat respon Yesus. Dan respon Yesus menjadi suatu terang, suatu alat, guidance, bimbingan kita untuk melangkah ke depannya. Karena kita sebagai namanya juga follower of Jesus. Berarti kita mengikuti Yesus. Berarti bagaimana Yesus meresponi hal ini juga merupakan bagaimana Tuhan ingin kita merespon. Oke? Now, I want to look at the same verse, Matthew 26, but from a different translation. I'm going to look from the Message, okay? The Message Bible. Karena sangat menarik, gue akan bacakan. Matthew 26 verse 39. Jadi ini ada ayat 39 dan 42. Okay? Going a little ahead, he fell on his face, praying, My Father, if there is any way, get me out of this. Get me out of this. Sama seperti mungkin kita waktu mau UAS. Tuhan, bisa nggak lewat? Nggak usah kerjain. Tapi lo tetap lulus. Pengennya gitu. Benar? Waktu mau masuk sidang skripsi. Oh God, even though I walk through the valley of shadow of death. Gitu kan? Oh Tuhan, sekalipun aku berjalan dengan lembah kelamat. Tapi kalau bisa Tuhan ya nggak lewat sih. Ya kan? Kalau bisa nggak sidang, tiba-tiba dikasih tau dosennya lulus. Ya kan? Pengennya gitu ya. But please, not what I want. You. What do you want? Wow. 42. He then left them for a second time. Again he prayed, My Father, if there is no other way than this, drinking this cup to the dregs, I'm ready. Do it your way. So here's the response of Jesus. But please, not what I want. You, what do you want? And even the second time he prayed with the same amount of pressure, dengan tekanan yang sama, dia bilang, I'm ready, do it your way. Do it your way. Do it your way. So, what's the takeaway? What's the takeaway? So, here we can see that even during the most difficult time of his life, di saat paling sulit dalam kehidupan Yesus, respon Yesus adalah ini: surrendering and obeying. Even during the most difficult time of his life, Jesus kept surrendering to God and obeying God. Jesus kept surrendering to God and
obeying God. This obedience eventually brings Jesus to the cross, right? And eventually, the resurrection. So here's the thing. Without the cross, there will be no resurrection. Without the death of Jesus, there will be no Jesus rose from the dead. My question now, pertanyaan gue sekarang, have you been through hard times lately? Apakah teman-teman lagi ada di masa-masa yang sulit belakangan ini? Kalau iya, well, perhaps you are in the middle of hard times right now, and I don't want to, just say, oh yeah, you're gonna be okay, gitu ya. Gue tahu it's hard, maybe it's hard. Here's the thing. Remember that at the time of his greatest triumph, it did not look good for Jesus. Remember, at the time of his greatest triumph, it did not look good for Jesus. Jesus was on the cross. His disciples and family and friends couldn't do anything. I mean, even one of his disciples, Judas, mengkhianati Yesus. And even the people who don't know anything about Jesus, mock him. Orang-orang di sekitar situ yang gak tahu apa-apa soal Yesus, cuman, ngejek Yesus aja. It did not look good for Jesus. So my question now to all of us, what is our picture of winning? How do we define success these days? Is it being rich? Having much money? Is it building a unicorn startup? A $1 billion valuation company? Wow, waktu gua keluar gua pengen banget kayak Nadine. Gitu ya, gak salah. Tapi gue ingin bertanya, atau mungkin mau dikagumi oleh banyak orang. Well, what if we change our perspective and idea of success into what Jesus looks like on the cross? What if we change our perspective of how success looks like to how Jesus looks like on the cross? Yeah, I know this is a silent moment. So here's some example. What if riches become sufferings? What if fame becomes service? And what if peace become sacrifice? Because ultimately, following Jesus is not about being rich, it's not about being famous, it's not about having a happy-go-lucky life all the time. Tapi mengikuti Yesus juga tentang, bukan yang tadi salah, tapi juga tentang penderitaan, tentang pelayanan, dan tentang pengorbanan. Hal apa yang kita rela korbankan untuk Yesus? Apa hal yang kita rela lalui untuk Yesus? Seberapa kita rela melayani untuk Yesus? Coba pikirkan hal-hal ini juga di Paskah ini. Yes, I know the victory of Jesus, wah gitu ya. But also try to reflect, what does the cross mean to me personally? Apa makna salib? Apakah bisa kita mulai menggambarkan kesuksesan kita dengan salib, bukan dengan ide-ide yang selama ini ada di dunia? Karena dunia lebih sering menawarkan kesuksesan yang berkaitan dengan kekayaan, ketenaran, kehebatan, kepintaran. Bukan dari semua itu salah. Gue senang kalau orang belajar, justru gue marah kalau orang gak mau lebih pintar. Gue marah ketika orang gak mengatur keuangannya dengan baik. Karena Yesus mengatur keuangannya dengan baik. Yesus hidup sehat. Yesus melakukan banyak hal baik. Tapi bagaimana respon kita
ketika kita menghadapi hal yang bertentangan dengan keinginan kita. Bagaimana ketika perintah Tuhan, ajaran Tuhan tidak masuk kepada perspektif kita, tidak masuk ke dalam behavior, perilaku kita saat ini. Are we willing to change those behavior just to obey God? Atau apakah kita rela melepaskan hal-hal itu hanya demi mentaati Tuhan? Because this is what Jesus did on the cross. We're going to look at another verse, okay? What is the result of surrendering your heart to keep obeying God? Kita akan lihat bagaimana hasil daripada pengorbanan Yesus di ayat ini. Hebrews 5, Ibrani 5, verse 8, ayat 8. Although he was a son who had never been disobedient to the Father, he learned active, special obedience through what he suffered. Jadi Yesus pun belajar mentaati melalui penderitaan. And having been made perfect, uniquely equipped and prepared as Savior, and retaining his integrity amid opposition, he became the source of eternal salvation, an eternal inheritance to all those who obey him. So, here's the bottom line that I want all of us to remember today. The greatest obedience produces the eternal salvation. The greatest obedience produces eternal salvation. Ketaatan yang paling besar di dunia ini yang didemonstrasikan oleh Yesus dengan mati di atas kayu salib, menyerahkan seluruh kehendaknya kepada Bapa, menghasilkan keselamatan sejati yang tidak akan pernah bisa diraih oleh manusia. So, how does it impact our life? Bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan kita? Well, maybe our obedience can save someone else as well. Ketaatan kita bisa menyelamatkan orang lain juga. Beberapa contoh. Mungkin ketaatan kita untuk memberitakan kabar baik dan memberitakan bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk seseorang. Lalu ia menjadi percaya kepada Yesus. Mungkin hal ini akan menyelamatkannya. Dan pasti ketika ia percaya pada Yesus, dan ketika teman kita, keluarga kita percaya dan mentaati Yesus, maka ia akan diselamatkan. Mungkin juga ketaatan kita untuk mengasihi orang. Kemarin kita udah belajar ya di seri sebelumnya. Mengasihi orang seperti Yesus telah mengasihi kita. Walaupun nih orang reseknya, buset, gitu ya. Tapi ketaatan kita untuk mengasihi ternyata bisa menyelamatkan orang itu. Atau mungkin ketaatan kita untuk mempertahankan integritas kita, itu bisa menyelamatkan orang lain. Karena orang lain jadi melihat, wah, ternyata murid Yesus seperti ini. Wah, ternyata jalan-jalan yang selama ini aku ambil salah. Karena dia melihat bagaimana murid Yesus berperilaku di dunia. Ketaatan kita mungkin menyelamatkan orang. And here's the last thing I want to talk about. Okay? Jesus redeemed us with a very expensive price. Right? He died on the cross. So we know that the price was himself. Harganya adalah diri Yesus sendiri. And from here, we understand that in God's eyes, we must be so precious. Right? Kalau kita dipandang tidak berharga, mana ada sih orang yang mau mati buat kita? Mana ada? And Jesus rose from the dead
proves that He has won it for us. Right? The battle has been won by Jesus, so we can live in His victory. Pertempurannya sudah dimenangkan oleh Yesus, sehingga kita bisa hidup dalam kemenangan yang Yesus sudah buat untuk kita. Kita tidak lagi berada di posisi kalah, tapi kita berdiri dari posisi kemenangan. Nah, jadi kalau seperti itu kebenarannya, pertanyaannya, kenapa terkadang kita malah memandang diri kita sendiri rendah? Jika Yesus menghargai kita dengan nilai yang sangat tinggi, maka tidak seharusnya kita memandang diri sendiri rendah. Jadi setelah Paskah ini, coba sama-sama pikirkan, apakah kita menghargai diri kita rendah sehingga kita tidak berani untuk menggapai hal-hal yang tinggi? Setiap kali ada hal-hal yang tinggi, mimpi-mimpi yang tinggi, target-target yang tinggi, kita langsung, kan buat gue lah, gue cuma orang biasa. Padahal, the same power that give Jesus the resurrection, that kind of power also lives in you. So why you're aiming low? Jadi kenapa kita hanya mau yang rendah-rendah saja? Atau kenapa kita bisa merasa selalu kurang kasih sehingga kita mencari kasih dari orang lain atau hal-hal lain? Padahal Yesus sudah mencurahkan kasih-Nya yang begitu besar sampai rela mati di kayu salib dan bangkit untuk kemenangan kita. Kenapa kita malah mencari kasih dari orang lain atau hal-hal lain? Kenapa kita bisa haus akan penghargaan sampai kita harus berusaha dengan sangat keras untuk mendapatkan pengakuan dari orang-orang yang tidak pernah mengakui kita? Atau kenapa kita fokus pada orang lain yang merendahkan kita? Padahal kalau kita ubah aja fokusnya, kita akan melihat bagaimana kita punya Tuhan yang sangat menghargai kita. Bukan Tuhan yang merendahkan kita. Tuhan yang menyayangi kita. So, I want to close this sermon with this statement. Melalui kematian dan kebangkitan Yesus, kita memiliki akses kepada kelimpahan yang menjadikan kita manusia yang penuh dan utuh. Di dalam Yesus terletak kasih sejati. True love can be found in Jesus. Pengorbanan Yesus di kayu salib, kebangkitan Yesus dari kematian, membawa kepada kita kelimpahan. Dan gue bukan membicarakan kelimpahan secara duniawi, tapi kelimpahan dari sisi roh kita. Sehingga apa? Sehingga kita menjadi manusia yang penuh dan utuh. Kita tidak lagi mencari hal-hal di luar sana untuk memenuhi kita, tapi kita keluar untuk membagikan kepenuhan kita kepada orang-orang lain. Jadi pertanyaannya sekarang, di Paskah ini, have you received Jesus as your Lord and Savior? Apakah ada teman-teman di sini yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya? Dan kalau teman-teman belum pernah, gue ingin setelah ini teman-teman coba ngobrol dengan small group leadernya. Kita akan dengan senang hati, kita senang banget untuk membawa teman-teman mengenal Kristus lebih lagi. We will be so happy. And then the second question, what are the things God calls you to obey recently? Ada nggak hal-hal yang belakangan Tuhan lagi menggelitik gitu kayaknya harusnya gue ngelakuin ini. I supposed to do this. I supposed to do this. Ada. Dan kalau ada, coba share itu di kelompok nanti. Dan coba saling menguatkan satu sama lain untuk bersama-sama mentaati. Karena mentaati sendirian mungkin terasa sulit. Tapi ketika ada temannya, semua terasa lebih gampang. Bukan berarti jadi gampang, tapi terasa lebih gampang.
Mari gue undang kita semua bangkit berdiri. Okay. Let's pray for a moment. Take our time. And then the praise and worship team will sing a song we can sing together. Let's pray for a moment. Tuhan, kami ucap syukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami ucap syukur bukan hanya pengorbanan tapi kebangkitan-Mu yang menjadikan kami manusia yang utuh dan penuh. Tuhan, kami berdoa, aku berdoa secara khusus Tuhan. Biarlah hadirat-Mu turun saat ini juga dan memenuhi setiap kami. Di Paskah ini Tuhan, biarlah pengorbanan-Mu dan kebangkitan-Mu memiliki arti yang baru dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, melalui kematian dan kebangkitan-Mu, kami menjadi manusia yang baru yang diubahkan. Thank you. Mengucap syukur Tuhan atas kasih-Mu. Mengucap syukur atas kasih-Mu. kecuali satu Tuhan, yaitu juga memberikan keseluruhan hidup kami Tuhan kepada-Mu. So here we are, we offer our life, kami mempersembahkan hidup kami Tuhan sebagai persembahan yang hidup Tuhan. Kami ingin Tuhan melalui hidup kami juga dapat melihat orang lain diselamatkan. Kami ingin melihat keselamatan terjadi di keluarga kami Tuhan, di pertemanan kami Tuhan, di kampus kami Tuhan. Kami ingin melihat keselamatan Tuhan. Kami ingin melihat kasih-Mu tercurah Tuhan atas orang-orang di sekitar kami Tuhan. Biarlah kami dapat menjadi perantara-Mu Tuhan. Gunakan kami Tuhan. Dan kami ingin memiliki respon Tuhan. Roh Kudus, kuatkan kami agar kami pun dapat memiliki respon yang sama seperti Yesus. To do what You want us to do. To surrender our life to Your calling. Dan aku berdoa Tuhan, biar dari komunitas ini Tuhan lahir pengikut-pengikut-Mu yang sejati Tuhan, yang mengikuti Yesus dengan segenap hatinya, dengan segenap hidupnya. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Kami ucap syukur Tuhan atas ibadah hari ini yang telah bisa berlangsung Tuhan. Sungguh suatu kehormatan Tuhan. We will never take this for granted Tuhan. Setiap ibadah, setiap pertemuan kami dengan Tuhan merupakan suatu yang spesial
percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada kelepasan, ada kesembuhan, ada kelimpahan Tuhan. Kami percaya setiap hati diperbaharui Tuhan. Kami menjadi pribadi yang baru di dalam nama Yesus Tuhan. Kami juga percaya Tuhan, kami ingin berdoa Tuhan untuk tempat di mana kami berada, gereja di mana kami berada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Roh-Mu ada di atas gereja-Mu Tuhan. Sehingga melalui gereja-Mu Tuhan, kami dapat melihat dampak yang lebih besar Tuhan. Pengaruh yang lebih besar atas kota, bangsa, bahkan bangsa-bangsa Tuhan. Kami juga turut memberkati Tuhan negara kami Tuhan. Di tengah tahun politik yang sedang terjadi Tuhan. Di tengah berbagai goncangan yang terjadi di dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa tangan-Mu ada atas bangsa ini Tuhan. Kami percaya